Masya Allah, kondisi hati dan menyembuhkan hati. Supaya apa yang ditulis oleh Imam Qurtubi betul-betul mampu kita rasakan, ya itu harusnya menyembuhkan hati dulu. Dan menyembuhkan hati itu kata Imam Ibnu Qayyim persis sebagaimana kita menyembuhkan orang yang sakit. Orang yang sakit itu kalau dia datang ke dokter, pengobatannya apa sih Bu? Kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang sakit itu pengobatannya itu sama dengan hati yang sakit. Orang yang datang ke dokter, pertama kali apa dokter itu bilang? Orang, Pak, kenapa ini Pak? Pusing dok, kencang ini leher saya, kepala muter-muter. Dokternya ngomong apa pertama kali? Biasanya dokter akan berkata, istirahat dulu ya, udah usah masuk kantor. Ya. Kalau kemudian pasiennya ngeyel, lu enggak bisa dok, saya ini workaholic. Misal, tahu workaholic enggak? Gila kerja. Kemudian ternyata dia enggak mau istirahat. Kira-kira dokternya ngomong apa? Ya sudah, kalau enggak mau istirahat, mau mati atau mau sembuh? Biasanya dokter akan simpel. Tapi yang pertama kali sang dokter itu akan ngomong istirahat 3 hari. Nih saya kasih surat izinnya. Bapak harus istirahat. Jangan banyak pikiran. Lepaskan beban. Lepaskan beban. Enggak usah dipikirin omongan orang itu misalkan. Jadi lepaskan pikiran itu. Pertama kali dokter kayak gitu. Iya, iya. Lah apa kaitannya dengan menyembuhkan hati yang tadi terlalu keras? Sama. Orang yang kemudian ketika dia ingin menyembuhkan hatinya itu sama dengan ketika dia ingin menyembuhkan apa? Jasadnya. Kalau tadi jasad harus diistirahatkan, kalau hati juga diistirahatkan. Cuma mengistirahatkan hati tidak sebagaimana mengistirahatkan jasad. Istirahatnya kemana? Ke majelis ilmu, baca Quran. Itu istirahatnya hati. Zikir, ingat kebesaran Allah, ingat takdirnya Allah yang baik dan yang buruk. Harus gitu. Kalau kemudian dia tidak mengistirahatkan, ya susah. Orang bisa nggak sembuh itu kemudian setelah itu dikasih dokter sama pilnya banyak, kemudian setelah itu datang lagi dia seminggu. Kemudian dia protes, dok kok nggak sembuh? Bapak sudah istirahat belum? Loh, saya nggak pernah istirahat. Habis dari sini kerja. Loh, dokternya kan ngomong, gimana sih Bapak? Kan saya sudah suruh pilih itu istirahat. Sama istirahatnya jasad dengan istirahat tidak boleh memikirkan beban yang berat. Sama istirahatnya hati itu gimana? Istirahatnya hati datang ke kajian. Tapi hatinya bersih ketika datang ke kajian. Istirahatnya gimana? Istirahatnya di tempat Quran. Oh hatinya nggak pernah dibacain Quran. Gimana mau hatinya bersih? Ibarat kemudian kita ketika mencuci piring, nggak ada airnya, nggak ada sabunnya. Bisa nggak piring itu bersih? Kita pelototin? Nggak bisa. Ya Allah bisa bersih dengan doa? Nggak bisa. Harus dibersihin. Harus kemudian airnya didatengin, sabunnya didatengin, baru kemudian kita usap, baru kemudian bersih. Sama, hati itu kalau tersentuh dengan Quran, tersentuh dengan zikir, tersentuh dengan kemudian majelis ilmu, baru kemudian setitik hitam-hitamnya mulai ada hilang. 1, 2, 3. Loh, wong pakaian aja harus dikucek kok. Ibu nggak bisa nggak sekarang itu sehebat-hebatnya sabun? Ada nggak sabun itu yang kemudian iklan? Anda tidak usah ngucek, biarkan saja, nanti hilang sendiri. Tidak ada. Sehebat-hebatnya walaupun kemudian sabunnya dari Jepang sekalipun, alah Jepang, Cina aja lewat apalagi. Tidak bisa, kan harus ada diucek. Berarti harus ada usaha. Iya, harus ada usaha. Makanya datang ke kajian, makanya Bu, kalau kita datang ke kajian kan kita ngerasain nggak? Masya Allah. Jadi kemudian kita, ya Allah benar ya. Ya memang sifatnya memang beda-beda setiap orang. Ada yang sampai 2 hari, 3 hari masih nempel di hatinya. Yang kemarin dipelajari, ada yang 1 hari nempel, ada yang 1 hari nempel, ada yang 1 jam nempel, ada yang ustadz yang ngomong subhanakallah hilang. Ya beda-beda tergantung kotornya hati dia, tergantung kotornya hati dia. Tapi orang tuh biasanya kalau habis datang ke kajian itu pengen berubah. Misalkan kajiannya tentang istri yang dirindukan surga. Masya Allah, yang pertama istri yang dapat rindu suami, pulang-pulang pasti suaminya itu Masya Allah, kok tiba-tiba istri saya berubah ya, ini minta apa ya kira-kira habis ini. Kenapa kok istrinya berubah? Habis dapat kajian. Berapa lama? Ya tergantung. Hampir 5 hari ada, nanti kemudian ketika martabak lupa dibawa jadi marah lagi, ya bisa jadi. Tapi yang jelas temukan hatimu pada Quran. Itulah kata para salaf, temukan hatimu pada Quran. Kenapa? Itu
pertama kali yang harus dilakukan ketika menyembuhkan hati. Makanya orang kalau kemudian mengatakan, saya ingin tobat, sudah tua, tapi ternyata tidak pernah mau datang ke kajian. Loh, terus kita mayang, loh, gimana kamu jadi benar pengen berobat itu? Kamu kemudian tidak pernah datang ke kajian kok. Datang ke kajian itu sarana mengingatkan hati. Walaupun terkadang ketika datang ke kajian kita merasa disindir. Iya, walaupun ustadznya tidak bermaksud untuk nyindir. Jangan kemudian marah, nggak ngaji lagi, nggak, kenapa? Ustadznya nyindir saya, ustadznya aja nggak kenal antum kok. Udah usah GR. Kadang-kadang ilmu yang kita dapatkan itu kadang-kadang seakan-akan nyindir kita. Tapi pada hakikatnya bukan nyindir, karena memang ilmu memang sifatnya mengkoreksi. Contoh saya dulu ketika saya belum nikah, ibu, sudah lama ini, 8 tahun, 10 tahun yang lalu. Kadang-kadang kalau ustadznya lagi ngomong, ada pemuda ndak nikah-nikah, mau ketemu dajjal sebelum nikah. Itu kadang saya mikir, wah ustadznya nyindir saya. Padahal ustadznya ndak nyindir saya, itu ngomong secara umum. Tapi salah satu sifat dari ilmu itu apa? Mengkoreksi. Makanya apa? Temukan hati kita yang pertama di majelis ilmu. Kenapa? Istirahatnya hati pada majelis ilmu. Makanya kalau nurutin kerjaan di rumah ndak ada habis-habisnya, ibu. Ya kan? Namanya apalagi ibu-ibu, ratunya rumah tangga itu apa? Ibu. Korden dikit mencong aja kita akhirnya berhenti ngurusin kok. Kalau kita ngikutin itu ndak akan ada habisnya. Maka datang dipaksa ke kajian, di situ kita akan merasakan kebaikan. Sama zikir, sama. Zikir itu kalau nggak dipaksa juga ndak bisa. Ibadah itu pertama memang harus dipaksa. Tanya sama orang yang mereka sudah mampu melaksanakan perkara satu perkara. Itu rata-rata tanya, Pak, kuncinya apa sih Pak, kok mampu? Sholatnya itu selalu di saf yang pertama. Selalu ngomong, dipaksa Ustaz. Kok mampu dia menghafalkan Quran kayak gitu? Dipaksa. Harus dipaksa menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi kenikmatan. Semua perbuatan baik itu harus dipaksa. Kenapa? Karena fitrah itu berbarengan dengan nafsu. Dan nafsu itu ada nafsu yang menyuruh kita untuk meninggalkan ketaatan. Itu nafsu. Makanya apa? Akhirnya kemudian harus dipaksa. Baru kemudian di situ kita akan menemukan hati kita. Kemudian setelah itu, apa pengobatan hati Ustadz? Supaya akhirnya kita ngerespon itu setiap nasihat dari kematian itu masuk ke hati kita. Karena kita tadi kan khawatir, loh saya itu tidak melakukan dosa besar kok, ngelihat kuburan kok biasa aja ya. Jadi kalau kita ngelihat kuburan kok biasa, kemudian kita duduk di samping nisanya kok biasa perasaan kita. Masih sempat-sempatnya kita mikir duniawi, ya itu berarti kemudian ya kita harus menyadari siapapun itu, saya ataupun ibu sudah menyadari, oh berarti mungkin baca hitamnya ini. Kenapa? Karena para salaf sudah sepakat mengatakan, seluruh para ulama mengatakan bahwasanya nasihat yang paling baik itu adalah mengingat mati dan datang ke kuburan. Lah kok sampai kita nggak merasakan itu? Berarti parahnya luar biasa, itu sakit hatinya.